Mafia Nikel Indonesia tahun 2010 sampai tahun 2025. Kejahatan tersembunyi, kronologi, dan arahan Tuhan Yesus Kristus bagi bangsa Indonesia. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1. Awal kejahatan, perampasan, pencemaran, dan kebohongan. Sejak tahun 2010, mafia tambang masuk lewat permainan izin di Maluku Utara, terutama di Pulau Obi. Tanah rakyat diambil paksa, banyak tanpa ganti rugi. Air rakyat diracuni zat kromium heksavalen, zat yang mematikan dan bisa menyebabkan kanker. Harita Group, pemilik tambang, sudah tahu sejak 2018, tetapi mereka diam. Pada 2023, Harita masuk bursa saham, mengeruk dana 600 juta euro dari laporan keuangan yang penuh kebohongan. Mereka bahkan merekayasa foto seorang manajer minum air yang sudah terbukti beracun. 2. Siapa saja yang terlibat? Harita Group, pelaku utama perampasan dan pencemaran. Luhut Binsar Panjaitan, diduga pengendali jalur resmi dan jalur gelap ekspor nikel Indonesia. Menteri ESDM, Ignatius Jonan dan Arifin Tasrif, membuat regulasi yang memudahkan mafia beraksi. Pejabat BKPM Kementerian Investasi, meloloskan investasi dan izin yang penuh permainan. Oknum DPR Komisi 7 dan 6, disebut menerima fee dari mafia. Aparat Bea Cukai, Polisi Air, TNI AL, terlibat menjaga jalur ekspor ilegal, terima uang setoran. 3. Jalur ekspor gelap ke Cina. Sejak 2014, nikel tetap keluar lewat jalur gelap. Modusnya, dokumen palsu, ekspor lewat kapal kecil, bongkar muat di laut transshipment, lalu dibawa ke Cina. Dikawal oknum aparat dan mafia laut, hasil uangnya disimpan di luar negeri, masuk lagi ke Indonesia lewat prosi. 4. Skema pencucian uang. Uang dikirim ke Singapura, Hong Kong, British Virgin Islands. Dicuci lewat perusahaan cangkang dan properti. Masuk lagi ke Indonesia sebagai dividen atau investasi. 5. Kerugian negara. Ekspor liar mencapai 5 juta ton per tahun. Potensi kerugian pajak dan royalti, 500 juta 1 miliar US dollar per tahun. Dalam 10 tahun, 5-10 miliar US dollar. Atau 80-160 triliun rupiah. Belum termasuk kerugian lingkungan dan penderitaan rakyat. 6. Kronologi kejahatan mafia nikel. Tahun 2010 sampai tahun 2014, mafia masuk lewat perburuan izin, uang suap ke pejabat daerah. Tahun 2015 sampai tahun 2019, era Jokowi, Luhut atur hilirisasi nikel, mafia berkuasa. Tahun 2019 sampai tahun 2021, mafia jadi negara dalam negara, rakyat diintimidasi. Tahun 2022 sampai tahun 2023, investigasi DW membongkar pencemaran, Harita tetap diam. Tahun 2024 sampai tahun 2025, Prabowo berkuasa, mafia bertahan, jalur uang tetap jalan. 7. Firman Allah tentang kejahatan dan ketamakan. Yesaya pasal 59 ayat 7 sampai 8. Kaki mereka berlari menuju kejahatan, dan mereka bersegera untuk menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kejahatan, kebinasaan dan keruntuhan ada di jalan mereka. Jalan damai mereka tidak kenal, dan di jalan mereka tidak ada keadilan. Mereka membuat jalan-jalan yang bengkok bagi diri mereka sendiri, setiap orang yang berjalan di situ tidak mengenal damai. Habakuk pasal 2 ayat 9 sampai 12. Celakalah orang yang mengeruk harta yang bukan miliknya, berapa lama lagi, dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah mereka akan bangkit dengan tiba-tiba, mereka yang menggigit engkau, dan terjaga mereka yang membuat engkau gemetar, sehingga engkau menjadi jarahan bagi mereka. Karena engkau telah menjara banyak bangsa, segala sisa bangsa-bangsa itu akan menjara engkau, oleh karena darah manusia yang telah kau tumpahkan dan oleh karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan semua penduduknya. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah, dan yang meletakkan dasar kota di atas ketidakadilan. Yeremia pasal 5 ayat 26-28. Sebab di antara umatku ada orang-orang fasik, yang mengintai seperti orang yang menjerat burung, mereka memasang jerat dan menjerat manusia. Rumah-rumah mereka penuh dengan hasil tipuan, sebab itu mereka menjadi orang besar dan kaya. Mereka menjadi gemuk dan licin, mereka melakukan perbuatan yang jahat,
Mereka tidak membela perkara anak yatim supaya mereka beroleh keberuntungan, dan hak orang miskin tidak mereka bela. Matius pasal 10 ayat 26-27. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. 8. Arahan Tuhan Yesus Kristus bagi Indonesia. Bangkit, jangan takut, buka semua kebusukan ini kepada rakyat. Jangan kompromi dengan mafia, lindungi rakyat kecil. Desak pemerintah bersihkan negeri dari mafia tambang, mafia hukum, dan mafia uang. Mika pasal 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Allah daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. 9. Penutup, Yesus Kristus sudah berkata, Yohanes pasal 16 ayat 33, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Mari berseru, cukup sudah bangsa ini dipermainkan oleh mafia. Kebenaran harus dibuka dari atas atap rumah. Berdirilah bersama Yesus Kristus. Jangan takut, kebenaran akan memerdekakan bangsa Indonesia.